and your spies keep watch for a man returning to Bethlehem. A man of power. A man the people will follow. If I claim this child is mine, I will be lying. I will have broken a law laid down by God. I would never ask you to lie. If I say this child is not mine, they will ask what I want to do. Mary, even your cousin Elizabeth has conceived a son in her old age. For nothing said by God can be impossible. Let it be done to me, according to your word. Gold for the King of Kings. Frankincense for the priest of all priests. A gift of myrrh to honor thy sacrifice. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields that they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east, beyond them far into the earth. It gave great light, and so it continued both day and night. Noel, Noel, Noel.
Shalom Bapak Ibu semua, kita masuk pada minggu kedua bulan Desember, tanggal 8 Desember 2024 hari ini, dan masih dalam seri tema Dilema di Natal Pertama. Hari ini saya akan membawakan seorang tokoh Alkitab yang terkenal, yang bernama Yusuf, yang merupakan salah satu pusat atau sentral perayaan Natal kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini lagi. Kami bisa belajar tentang berbagai tokoh dalam Alkitab. Secara khusus ketika mereka mempersiapkan Natal pertama, mereka mengalami dilema demi dilema dalam hidup mereka. Dan hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini memiliki relasi langsung dengan hidup kami. Membuat kami hidup dalam kebenaran, ketaatan kepada firman Tuhan. Sehingga jalan hidup kami diwarnai dengan berkat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan membaca Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, tapi saya hanya akan membacakan 2 ayat pertama untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bapak Ibu, saya baca sebuah artikel tentang perbedaan remaja tahun 1940-an dan remaja tahun 2024. Survei ini dilakukan di antara para remaja yang hidup di Amerika dan yang hidup di UK. Nah, ada perbedaan yang sangat menonjol karena apa? Remaja yang hidup tahun 1940-an di UK dan di US, mereka diwajibkan sekolah hingga usia 15 tahun. Dalam usia 17-18 tahun mereka sudah matang, mereka sudah membantu orang tua mereka sudah mencari kerja, bahkan banyak di antara mereka yang sudah menikah pada usia seperti itu. Mereka sudah memiliki banyak tanggung jawab besar dalam usia 17-18 tahun. Tapi dalam masa sekarang, di dua negara yang sama, usia 15-18 tahun masih dianggap sebagai anak-anak. Mereka belum bisa mencari biaya hidup sendiri, walaupun di Amerika banyak anak yang umur 15-18 tahun yang sudah bekerja. Tapi kebanyakan anak dalam usia ini di tahun 2024 sibuk dengan Instagram, masih sibuk dengan TikTok, masih sibuk dengan mencari jati diri mereka sendiri, belum memiliki pekerjaan, tidak memiliki tanggung jawab yang besar. Seperti para remaja yang hidup tahun 1940-an. Hari ini kita akan belajar seorang tokoh remaja yang hidup pada masa Natal yang pertama. Remaja yang hidup 2000 tahun yang lalu, itulah Yusuf. Seorang remaja yang terkenal karena ketaatannya, karena ketulusan hatinya, karena kebaikan hatinya, dan karena karakternya yang sangat mulia. Dia menjadi ayah angkat Yesus, sang bayi Natal. Sebagai seorang remaja, Yusuf mengalami banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak dilema. Dan dilema terbesar dalam hidup Yusuf adalah ketika dia harus menerima Maria sebagai tunangannya yang hamil di luar pernikahan mereka. Ada 4 hal saya ingin angkat bicara soal dilema yang Yusuf alami sebagai seorang remaja. Yang pertama, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin kita melihat tokoh Yusuf ini sebagai tokoh Natal yang sering terlupakan. Bill McCartney menceritakan kisah tentang sebuah perusahaan kartu yang mencetak berbagai kartu untuk berbagai occasion. Nah, satu waktu mereka mengadakan sebuah pembagian kartu untuk Mother's Day secara gratis di sebuah penjara. Mereka menerima banyak orderan dan kartu untuk Mother's Day itu dikirim ke semua ibu-ibu dari para narapidana di penjara itu dan habis, mereka harus mencetaknya ulang. Nah, hal yang sama mereka lakukan ketika Father's Day 1 bulan kemudian. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak seorang pun narapidana yang ada di penjara itu mengorder kartu Father's Day untuk ayah mereka. Dan ini menimbulkan kekagetan, surprise yang luar biasa di antara mereka. Ternyata
banyak orang termasuk para narapidana lebih menghargai ibu mereka daripada ayah mereka. Nah, hal yang sama terjadi pada Yusuf. Saya katakan, kenapa Yusuf seolah-olah menjadi tokoh Natal yang terlupakan. Banyak tulisan tentang Maria, banyak khotbah tentang Maria, banyak puisi tentang Maria. Bahkan kalau mau dikatakan, banyak lagu ciptaan tentang lagu Natal, lagu rohani tentang Maria. Tapi sedikit sekali tulisan tentang Yusuf, sedikit sekali khotbah tentang Yusuf, sedikit sekali puisi tentang Yusuf, bahkan lagu yang berbicara tentang Yusuf. Karena itu saya katakan Yusuf sebagai tokoh Natal yang terlupakan. Padahal kisah Natal boleh dikatakan tidak dapat terjadi seperti yang kita ketahui sekarang tanpa peran Yusuf. Nah, Bapak Ibu, siapa Yusuf tokoh Natal yang boleh dikatakan terlupakan ini? Ayah Yusuf bernama Yakub, kampung halamannya adalah Bethlehem di Yudea, namun dia tinggal di Nazaret di Galilea. Itulah sebabnya ketika pemerintah mewajibkan mereka untuk mengadakan sensus, mereka harus berjalan 95 miles jauhnya dalam situasi yang dingin. Dia berasal dari garis keturunan raja. Yusuf dalam Matius pasal 1 ini adalah seorang tukang kayu. Dia adalah seorang yang miskin. Hal ini dapat kita lihat ketika dia harus mempersembahkan persembahan di bait suci. Dia hanya membawa seekor burung tekukur karena dia tidak mampu untuk membeli domba, karena itu domba adalah persembahan untuk orang yang punya status yang kaya. Ia adalah seorang laki-laki yang rohani, seorang yang taat hukum. Ketika Maria tunangannya didapatinya hamil, Yusuf diperkirakan usianya baru 17 tahun pada waktu itu. Masih sangat muda, masih remaja. Nah, melihat latar belakang Yusuf ini ada hal kedua yang kita akan lihat, yaitu apa? Dalam masa remajanya, Yusuf mengalami goncangan besar, goncangan yang sangat hebat di masa remajanya ini. Kalau Bapak Ibu lihat berita beberapa bulan lalu, ada kisah tentang seorang remaja yang masih berusia 14 tahun. Dia tinggal di Florida dan dia tidak punya banyak teman. Dia jatuh cinta dengan chatbox, dengan AI person yang ada dalam dunia maya. Dan setelah chatting yang panjang, AI ini memerintahkan dia untuk bunuh diri agar mereka bisa bertemu. Sehingga remaja ini kemudian membunuh dirinya dan orang tuanya menjadi sangat marah mendapati bahwa itu terjadi atas perintah AI. Orang tuanya akhirnya memutuskan untuk sue company yang memproduksi AI ini. Mengapa itu terjadi, Bapak Ibu? Karena remaja ini tidak menemukan identitas dirinya. Dia tidak punya teman, dia merasa dibully. Dan dia mengalami goncangan besar di masa remajanya yang membuat dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Berbeda sekali dengan Yusuf. Ketika Yusuf mengalami goncangan besar yang dialami bukan karena seperti masalah chat dengan AI. Bukan seperti itu, bukan masalah yang boleh dikatakan dalam tanda kutip masalah yang bodoh, masalah yang sepele. Sama sekali tidak, Bapak Ibu. Mari kita lihat Matius pasal 1 ayat 18 yang kita baca tadi. Dikatakan demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bapak Ibu, pada masa itu adalah hal yang lazim ketika orang yang baru berusia 17 tahun bertunangan, tidak seperti pada masa sekarang. Jarang sekali kita menemukan anak berusia 17 tahun bertunangan secara resmi dalam naungan orang tua, dalam otoritas orang tua. Jarang sekali, Bapak Ibu. Karena sekali lagi anak sekarang umur 17 tahun masih dianggap sebagai kanak-kanak. Nah, kata bertunangan ini merujuk kepada budaya Yahudi kuno. Yaitu apa? Pada masa itu sebagian besar remaja, pernikahan mereka diatur oleh orang tua mereka. Bukan saja diatur oleh orang tua mereka, pernikahan itu diatur dengan persetujuan mereka atau bahkan tanpa persetujuan mereka. Sehingga ketika mereka menjodohkan, kedua orang tua dari pasangan ini akan bertemu, dan ketika mereka bertemu, mereka akan membuat kontrak tunangan. Nah, ketika kontrak pernikahan, kontrak tunangan ini dilakukan, kontrak itu akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan sesudah kontrak itu ditandatangani, kedua belah pihak menyatakan bahwa pertunangan kedua anak mereka itu sah atau legal secara hukum.
Nah, masa pertunangan ini berlangsung selama 1 tahun. Selama masa 1 tahun itu, mereka resmi menjadi suami istri, tapi mereka tidak dapat melakukan hubungan seksual, hidup bersama. Mereka tetap masih terpisah. Sesudah 1 tahun itu mereka akan mengadakan pesta besar pernikahan yang mengundang banyak orang, dan disitulah baru mereka dianggap resmi untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, jika laki-laki itu meninggal pada masa pertunangan, maka perempuan yang sudah bertunangan itu dianggap seperti janda. Sehingga perempuan itu tidak dapat pergi begitu saja, tapi perempuan itu harus melaksanakan perceraian secara legal. Karena itu perempuan itu dianggap janda oleh karena tunangan dia meninggal. Nah, satu-satunya cara untuk memutuskan pertunangan itu adalah melalui perceraian yang sah. Idenya adalah bahwa selama masa pertunangan 1 tahun itu, kedua laki-laki dan perempuan ini mereka sama-sama diuji komitmen dan kesetiaan mereka. Nah, sehingga Bapak Ibu, masalah ini menjadi menarik dalam kasus Yusuf karena dalam masa pertunangan mereka mendapati bahwa Maria hamil. Nah, menurut Ulangan 22 ayat 20-21, jika seorang perempuan ditemukan hamil selama masa pertunangan, itu hanya berarti bahwa perempuan itu tidak setia kepada suaminya. Dan dalam hal ini hukum Taurat memerintahkan agar dia dirajam sampai mati. Ulangan 22 ayat 20 dan 21 mengatakan demikian. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Sehingga kehamilan Maria di tengah-tengah pertunangan mereka menjadi goncangan besar bagi Yusuf. Kenapa? Mereka baik-baik saja, tiba-tiba terjadi masalah. Tidak ada yang salah dalam hubungan mereka, kedua orang tua merestui hubungan mereka. Mereka menjalani proses pertunangan secara resmi. Tapi tiba-tiba saja Maria kedapatan hamil. Dan Yusuf tahu bahwa itu bukan bayinya. Karena apa? Karena Yusuf menjaga kekudusan hidupnya selama masa pertunangan itu. Kalau mereka hidup pada masa sekarang, mereka bisa melakukan tes DNA. Tapi tentu tidak pada masa ribuan tahun yang lalu. Saya teringat kisah Prince Harry yang menurut rumor orang-orang mengatakan bahwa dia bukanlah anak kandung dari Raja Charles, tapi dia adalah anak perselingkuhan Diana dan James Hewitt yang adalah pelatih pribadi penunggang kuda Diana. Karena apa? Karena mereka mendapati mukanya tidak mirip sama sekali dengan Charles atau dengan Diana. Bahkan rambutnya berwarna merah yang tidak ada sama sekali dalam garis keturunan kerajaan. Tapi masalah ini kalau itu ditemukan sekarang tentu bisa diselesaikan dengan tes DNA. Mungkin menyebabkan goncangan bagi Raja Charles, tapi tidak ada yang tahu. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita belajar dari bagian ini? Apa goncangan yang pernah terjadi dalam hidup Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu sedang dalam masa remaja atau masa sekarang, masa tua. Apakah kita pernah mengalami goncangan seperti yang dialami oleh Yusuf? Goncangan yang besar yang terjadi ketika kita kecil, ketika kita remaja. Goncangan atau masalah yang datang tiba-tiba. Hidup kita baik-baik saja, tiba-tiba datang goncangan dalam hidup kita. Saya membaca kisah yang terjadi November tahun lalu, tahun 2023. Ketika seorang anak 8 tahun yang selalu diantar oleh papa mamanya sekolah, pulang dijemput oleh papa mamanya. Satu hari, anak itu tidak dijemput oleh orang tuanya. Sehingga polisi mencari tahu di mana orang tuanya dan mereka kaget karena menemukan kedua orang tuanya di dalam apartemennya mati bunuh diri dengan menggantungkan dirinya. Nah, Bapak Ibu, hal ini menjadi goncangan besar bagi anak usia 8 tahun. Saya pernah melayani seorang anak remaja yang mengalami goncangan hebat. Karena ketika dia masuk masa remaja, orang tuanya masuk penjara. Dan melayani seorang remaja yang juga mengalami goncangan hebat karena orang tuanya meninggal ketika masa remajanya. Ayahnya meninggal pada masa remajanya. Sehingga mereka kehilangan
mata pencaharian untuk menghidupi keluarga mereka. Banyak goncangan terjadi dalam hidup mereka. Tapi apa yang kita lakukan ketika goncangan-goncangan ini terjadi dalam hidup kita? Mari kita lihat bagian berikut yang terjadi dengan Yusuf. Yusuf tidak saja mengalami goncangan besar, tapi goncangan besar itu mengakibatkan dilema besar dalam hidup dia. Kita mesti mengingat bahwa peristiwa ini sekali lagi terjadi ribuan tahun yang lalu dalam pengaruh budaya Yahudi kuno yang sangat kuat, di mana bertunangan adalah hal yang sah, hal yang sakral, sama dengan menikah. Sehingga dalam masa pertunangan itu perempuan diharapkan untuk berlaku setia. Jangan sampai hamil, jangan sampai berselingkuh atau berhubungan dengan laki-laki lain. Ini akan menyebabkan masalah yang sangat besar bagi perempuan itu, bagi keluarganya, dan bagi masyarakat pada masa itu. Nah, dalam kasus Yusuf, Yusuf mengalami dua masalah besar. Apa Bapak Ibu? Dia kedapatan Maria hamil. Nah, kehamilan di tengah pertunangan ini sudah membuat hal yang memalukan. Tapi bukan itu saja. Maria tidak saja hamil, tapi Yusuf tahu bahwa anak dalam kandungan Maria adalah bukan anak dari Yusuf. Itulah sebabnya kehamilan Maria menjadi dilema besar bagi remaja yang bernama Yusuf ini. Yusuf harusnya mengikuti hukum Yahudi, pergi ke gerbang kota, melaporkan kepada para tua-tua, mengumumkan bahwa Maria tunangannya telah berselingkuh dan dia harus menceraikan Maria. Bukan itu saja, Maria harus dibawa ke gerbang kota, Maria harus dilempari dengan batu sampai mati, Maria harus mengalami aib yang besar bagi dia dan bagi keluarganya. Pelanggaran itu merupakan pelanggaran yang besar Bapak Ibu. Kalaupun Maria dibiarkan hidup, seumur hidupnya dia akan menderita. Karena apa? Dia akan menjadi bahan gosip bagi masyarakat di masa dia hidup, bahkan sampai masa mendatang. Namun disinilah Bapak Ibu kita melihat betapa Yusuf memiliki karakter yang sangat mulia. Yusuf tidak ingin mempermalukan Maria Bapak Ibu. Karena itulah lahirlah dilema. Kalau dia menjadi seorang remaja yang ugal-ugalan, remaja yang tidak peduli, remaja yang tidak takut Tuhan, remaja yang punya kasih yang separuh-separuh, tidak murni, dia akan membiarkan, ini waktunya saya membalas dendam. Ini waktunya saya membalas rasa malu saya. Saya akan membawa Maria ke depan pintu gerbang kota dan membiarkan dia dirajam dengan batu oleh masyarakat. Tapi tidak demikian dengan Yusuf. Karena kemurnian hatinya ini menjadi satu dilema yang besar bagi dia. Ayat 19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bapak Ibu, sekali lagi latar belakang budaya pada masa itu. Pada masa itu seorang pria dapat bercerai dengan dua cara. Pertama, ia dapat bercerai di muka umum dengan menghadap hakim di depan pintu gerbang kota. Itu berarti seluruh kota akan mengetahui tentang aib Maria. Atau kedua, ia dapat bercerai secara pribadi dengan memberikan surat-surat kepada Maria di hadapan dua orang saksi. Bapak Ibu, sepenuhnya merupakan kebaikan bagi Yusuf ini untuk memilih melakukannya, menceraikan Maria secara diam-diam hanya dengan dua saksi di hadapan mereka. Dia ingin menyelamatkan Maria dari penghinaan akibat perceraian di muka umum. Bagi Yusuf ini adalah cara terbaik. Jalan keluar yang hendak diambil Yusuf adalah menceraikan Maria secara diam-diam. Bukan karena dia marah, bukan karena dia benci kepada Maria, tapi lebih kepada dia terluka, lebih kepada dia patah hati Bapak Ibu. Yusuf sangat menghormati Maria, oleh karena itu dia ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Bagi Yusuf ini adalah jalan keluar terbaik yang harus diambilnya. Dia memilih jalan keluar kedua, yaitu menceraikan Maria secara diam-diam di hadapan dua saksi. Nah, sehingga kesulitan yang dialami oleh Yusuf ini merupakan dilema yang terjadi oleh karena kesalehannya. Jika seorang laki-laki yang jahat, laki-laki yang tidak punya hati yang tulus, laki-laki yang tidak mencintai perempuan dengan serius, maka dia akan memikirkan kesempatan ini sebagai kesempatan untuk melarikan diri. Kesempatan untuk mempermalukan perempuan itu di hadapan orang banyak.
Tapi tidak demikian dengan Yusuf. Yusuf menyadari bahwa dia menghormati Maria, dia ingin melindungi Maria, dia ingin membuat Maria tidak mengalami kesulitan di masa datang. Jika hal ini terjadi pada seorang remaja masa sekarang yang hidup di Amerika, mungkin jalan keluar yang dia pilih adalah lari meninggalkannya atau memberikan uang $500 kepada perempuan ini untuk mengaborsi. Dan opsi ini tidak ada sama sekali dalam pikiran Yusuf. Karena apa? Aborsi bagi dia adalah pembunuhan. Dia seorang yang hidup saleh, dia seorang yang hidup benar di mata Tuhan. Kasih Yusuf kepada Maria adalah kasih yang tulus. Dan kasih yang tulus itu berusaha untuk menutup aib Maria. Namun keputusan untuk menceraikan Maria secara diam-diam bukanlah hal yang Tuhan kehendaki bagi dia. Walaupun itu lahir dari hati yang tulus, hati yang penuh dengan respek, hati yang penuh dengan kasih sayang kepada Maria. Bapak Ibu, apa dilema besar yang sedang Bapak Ibu alami sekarang? Apakah Bapak Ibu sedang bingung harus mengambil keputusan A, keputusan B? Keputusan ini terasa berat, keputusan ini terasa berat. Semua hal yang sedang Bapak Ibu alami, dilema yang Bapak Ibu alami membuat Bapak Ibu kecewa, membuat Bapak Ibu frustrasi, membuat Bapak Ibu stres, tidak bisa tidur dan sebagainya. Bapak Ibu ingat, apapun dilema yang Bapak Ibu alami, selama hati kita tulus di hadapan Tuhan, maka selalu ada harapan bagi kita. Selalu ada jalan keluar terbaik bagi kita. Dan itulah yang dialami oleh Yusuf. Dalam bagian keempat, Tuhan menyelesaikan dilema Yusuf. Bapak Ibu, saya yakin Yusuf ini adalah seorang pendoa. Ketika dia mengalami dilema besar ini, dia berdoa meminta jalan keluar dari Tuhan. Saya yakin Tuhan juga melihat pergumulan Yusuf. Tuhan melihat betapa dia bergumul dengan dilema ini dan berusaha untuk mencari jalan keluar terbaik bagi masalahnya. Dia tidak berusaha untuk mencemarkan nama baik istrinya, tapi berusaha untuk menutup aib Maria. Melihat ketulusan Yusuf, melihat doa Yusuf, maka Tuhan memberikan jalan keluar terbaik bagi dia. Kadang-kadang ketika kita berada di tengah persimpangan jalan, berada di tengah dilema, dan kadang-kadang ketika kita hendak mengambil keputusan yang salah, Tuhan melindungi kita dari melakukan keputusan yang salah yang membawa kita kepada jurang dan membawa kita kepada kesulitan-kesulitan yang besar dengan cara yang ajaib. Itulah yang terjadi pada Yusuf. Saya sendiri pernah mengalaminya banyak kali dalam pelayanan. Tahun 2010 kami mengambil keputusan untuk pindah dari gereja yang kami ren selama ini, mencari puluhan gereja lain, dan akhirnya bertemu dengan sebuah gereja yang menurut kami ini yang paling make sense. Ketika kami hendak menandatangani perjanjian kontrak untuk melepaskan gereja lama dan masuk kepada gereja baru, Tuhan memberikan satu mimpi bagi saya, dan bagi saya itu bukan mimpi sembarang mimpi, tapi itu visi yang Tuhan berikan kepada saya. Saya sampaikan kepada Pak Riki, ini mimpi saya. Gereja itu majelisnya mengatakan, oh kamu tidak boleh pakai ini, kamu tidak boleh pakai itu, kamu harus pindah ke sini kalau kami ada begini, kamu harus begini, begitu, dan sebagainya. Kami doakan, dan pagi itu benar terjadi, Bapak Ibu. Ketika bertemu hendak menandatangani semua kontrak, majelisnya katakan, oh kamu nggak boleh pakai ini, kamu nanti tidak bisa begini, kamu nanti harus begini, kamu nanti harus pindah ke sini, dan sebagainya. Persis seperti dalam mimpi itu. Dan itu menjadi tanda bagi kami untuk stay. Tanda berikutnya yang Tuhan berikan kepada kami adalah apa? Gereja yang kami ren katakan kami menurunkan ren kalian. Luar biasa Bapak Ibu, di luar dugaan kami sama sekali. Tapi hal yang ajaib yang berikut Tuhan buat bagi kami adalah tahun 2016 Tuhan mengizinkan kami bergabung, merging bersama dengan New Life Community Church. Di gereja ini kami tidak menjadi renter, tapi kami menjadi bagian dari New Life Community Church. Ketika kita bergantung bersandar kepada Tuhan dalam tiap-tiap dilema kita, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Kadang-kadang kita selalu berpikir jalan keluar ini adalah yang terbaik bagi saya di tengah dilema saya. Tapi ketika kita bergantung bersandar kepada Tuhan, jalan keluar yang Tuhan berikan untuk kita bukan yang baik, tapi yang terbaik, yang paling tepat untuk kita. Bapak Ibu, dilema yang dialami oleh Yusuf ini diselesaikan Tuhan dengan cara luar biasa. Matius 1 ayat 20 katakan,
Tetapi ketika ia mempertimbangkan, dia sedang mengalami dilema. Maksud untuk menceraikan Maria diam-diam. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu lihat, firman Tuhan mengatakan secara langsung kepada dia, Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Dia menikahi Maria secara diam-diam, melakukan tepat seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Dia menikahi Maria secara resmi dan tidak bersetubuh dengan Maria sampai bayi itu lahir. Dia menamai bayi itu sesuai dengan perintah Tuhan dalam ayat 24 dan ayat 25. Bapak Ibu, setiap langkah yang diambil oleh Yusuf ini menjadi saksi ketaatan seorang remaja yang hidup dalam dilema. Yang pertama, dengan menikahi Maria dengan cepat ia melanggar semua adat Yahudi, tapi ia melindungi reputasi Maria. Maria sedang hamil dan ia bukan ayah dari bayi itu, tapi ia tetap menikahinya. Yang kedua, dengan menjaga keperawanannya sampai Yesus lahir, ia melindungi mujizat pembuahan Yesus oleh Roh Kudus dari fitnah, dari tipu muslihat orang-orang yang tidak percaya. Dan yang ketiga, dengan memberi nama bayi itu ia menjalankan hak prerogatif seorang ayah dan dengan demikian secara resmi menerima bayi Yesus ke dalam keluarganya sebagai anak sahnya sendiri. Bapak Ibu, dilema datang dalam hidup kita, pergumulan, persoalan datang dalam hidup kita. Seringkali datang tanpa kita undang, tanpa kita minta. Tapi ingat, apapun pergumulan kita, apapun dilema kita saat ini, jangan pernah takut karena Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar selama kita hidup dalam ketulusan hati di hadapan Tuhan, dalam ketaatan kepada firman-Nya. Ketika kita hendak mengambil keputusan-keputusan penting, berdoalah. Bahkan jangan hanya berdoa, berdoa dan berpuasalah. Meminta Tuhan supaya Tuhan menuntun kita untuk mengambil keputusan yang benar, keputusan yang sesuai dengan jalannya. Selama kita berserah, motivasi kita murni, percayalah Tuhan akan menunjukkan jalan keluar, bahkan melalui hal-hal yang nampaknya mustahil. Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak tahu dilema apa yang sedang Bapak Ibu alami. Tapi ingat, Tuhan selalu akan berbuat hal yang terbaik bagi kita. Jangan takut. Sesuai dengan namanya, Ia adalah Yesus Allah yang menyelamatkan. Ia adalah Immanuel Allah yang menyertai kita. Dan Allah Immanuel itu akan bersama-sama dengan kita sampai Dia datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba punya banyak dilema dalam hidup hamba. Dan hamba yakin Bapak Ibu yang sedang mendengarkan khotbah hari ini, mungkin sedang berhadapan dengan goncangan besar. Mungkin mereka sedang berhadapan dengan dilema-dilema besar, di mana mereka harus mengambil keputusan yang terbaik, keputusan yang penting, keputusan yang akan menentukan hidup dan mati mereka. Hamba berdoa Tuhan, firman Tuhan ini menjadi jawaban bagi hidup mereka. Yusuf, seorang remaja yang mengalami dilema, mengikuti dan memilih untuk taat kepada suara Tuhan. Berilah kami ketaatan kepada suara Tuhan ketika Tuhan datang dalam mimpi, ketika Tuhan datang melalui orang lain, ketika Tuhan datang melalui firman Tuhan, memberikan jalan keluar bagi kami. Izinkan kami untuk punya hati yang taat mendengar suara Tuhan, sehingga kami hidup dalam berkat Tuhan. Kami tidak mengambil jalan keluar yang salah. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini, sebagaimana firman Tuhan ini sungguh memberkati saya dalam banyak pergumulan, masalah, goncangan, dilema, dan sebagainya. Saya berdoa firman Tuhan ini juga menjadi jawaban untuk pergumulan dan dilema Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.